Soalnya aku udah selesai dengan makeupnya dan sekarang aku mau kasih kesimpulan dari percobaan beauty spots yang ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini di videoku seperti di judul pastinya kalian juga udah baca kalau aku mau nge-review beauty spons lokal dari Fanbo. Kalau misalnya kalian udah ngikutin channelku lama dan juga kalian penggemarnya Fanbo, kalian pasti udah tahu kalau dulu tuh Fanbo punya beauty spons yang bentuknya seperti ini. Jadi teardrop warna pink gitu, itu nge-hype banget karena banyak beauty vlogger, beauty influencer tuh suka. Selain karena harganya murah, dia juga bagus. Jadi untuk mengaplikasikan foundation ataupun concealer tuh hasilnya flawless gitu. Nah, sekarang mereka ngeluarin berbagai macam bentuk beauty blender yang sangat amat bervariasi. Desainnya juga dibuat lucu-lucu gitu, dipas-pasin dengan packagingnya. Kalian bisa lihat di sini ada panda, udah gitu burung, dan yang terakhir ikan. Pokoknya ini lucu-lucu banget, idenya sangat kreatif karena bisa kayak mengundang orang untuk penasaran pengen cobain. Di sini aku juga bakal jelasin sebenarnya dengan beberapa bentuk yang berbeda seperti itu kayak gimana sih pengaplikasiannya di wajah. Tetapi ini hanya berdasarkan pengalaman aku selama ini yang menurut aku itu nyaman dan hasilnya bagus di wajah. Pokoknya kalau kalian penasaran, ditonton terus videonya, jangan di skip sampai akhir. Terus pastinya like dulu ya video ini, udah gitu share ke teman-teman kalian dan seluruh sosial media yang kalian punya. Terus kalau kalian belum subscribe channelku, langsung klik aja tombol subscribe di bawah ini yang warna merah. Aktifin juga untuk tanda lonceng notifikasinya biar kalian selalu tahu update video terbaru dari aku. Pertama-tama aku akan basahin dulu untuk seluruh sponsnya. Ini dia untuk seluruh spons yang udah kita basahin tadi, dan aku akan jelasin satu persatu sesuai dengan bentuknya itu fungsinya sebenarnya buat apa aja. Yang pertama yang bentuknya teardrop seperti ini sebenarnya seri lamanya. Di situ sih dia bentuknya yang atas itu lebih kecil dan yang bawah itu bulat menyerupai telur. Fungsinya sendiri menurut aku sih biasanya untuk yang bagian bawahnya ini aku pakai untuk di daerah luaran wajah kayak pipi, udah gitu dahi, dagu, pokoknya yang yang gampang terjangkau. Terus sedangkan untuk yang bagian kecilnya biasanya aku aplikasikan di kayak area wajah kalian yang sulit terjangkau. Kayak misalnya di lipatan hidung sini, udah gitu di bawah mata. Terus biasanya untuk ngetep juga bekas-bekas jerawat. Bentuk yang kedua aku sempat searching sebenarnya ini nyebutnya apa. Cuman aku bisa simpulkan dari yang udah aku cari-cari. Ini tuh sebenarnya teardrop juga, cuman di bagian tengahnya ada lekukan. Aku sendiri belum paham ini fungsi lekukannya tuh buat apa. Kalau secara pribadi menurut aku ini cuman buat pegangan aja biar kita tuh megangnya lebih mantap. Kalau kalian lihat yang seperti ini kan sebenarnya ini juga udah mantap sih, cuman ini kayak lebih pas aja gitu tangannya di sini menurut aku ya. Dan sama dengan yang sebelumnya, untuk bagian bawahnya aku pakai di area luaran wajah, sedangkan di bagian lancipnya aku pakai di area-area wajah yang sulit terjangkau. Bentuk selanjutnya yang seperti ini dipelopori oleh Miracle Sponsnya dari Real Technique. Kalau kalian belum tahu akan aku taruh gambarnya di sini yang warnanya orange itu. Menurut aku dia bisa lebih multifungsi dari dua sebelumnya karena dia tuh sebenarnya bentuknya teardrop juga, cuman di bawahnya ada bagian kayak datarnya gini. Ini nanti ada fungsi tersendirinya. Yang pertama untuk bagian yang lancipnya pastinya untuk di area wajah yang sulit terjangkau kayak gini atau di lekukan-lekukan hidung. Dan untuk bagian yang ini sama dengan yang lain itu untuk area luaran wajah. Sedangkan untuk bagian yang datarnya sih biasanya aku gunakan untuk ngeblend concealer di area bawah mata. Ini kayak lebih ngetep-ngetepnya tuh lebih enak kalau menurut aku. Selanjutnya dia juga bisa dipakai untuk baking bedak. Jadi kayak ngetep-ngetep bedaknya tuh lebih nempelnya tuh lebih mantap menurut aku ya. Selanjutnya ini mini micro teardrop. Jadi kayak dia teardrop juga bentuknya cuman kecil. Jujur pertama kali ini baru aku pakai yang model seperti ini karena ya selama ini aku kurang tertarik mau beli. Tapi katanya dia akan lebih mudah untuk kayak daerah-daerah yang sulit terjangkau seperti yang aku bilang tadi. Karena kan ini ukurannya lebih kecil, jadi misalnya untuk blend di area bawah mata, terus dilakukan hidung, udah gitu di bekas-bekas jerawat yang biasanya mencar-mencar gitu, katanya sih ini lebih bisa bagus.
So ya, langsung aja sekarang aku mau mengaplikasikan semua spotsnya di wajahku sesuai dengan fungsi-fungsi yang aku sebutkan tadi. Dan di sini aku akan ngeblend foundation juga concealer. Yang pertama aku akan pakai foundation dulu. Ini dari Fit Me Matte and Poreless yang shade-nya 128 Warm Nude. Oke, karena ini sponsnya banyak, jadi kayaknya aku bakal bagi-bagi aja di area wajahku. Ini aku aplikasiin dulu di pipi sebelah kanan dan aku akan blend menggunakan yang warnanya pink ini, yang bentuk teardrop biasa. Kalau ini sih sebenarnya nggak usah direview karena memang ini tuh udah aku pakai lama, bahkan ini udah yang kedua kali. Jadi aku beli udah dua ini. Selanjutnya ini area sisi kiri wajahku, aku akan pakai teardrop yang bentuknya ada lekukannya ini. Oke, kalau yang aku rasain sih menurut aku ini hampir sama sih sama yang pink tadi, cuman berasa kayak ini lebih sedikit lebih padat gitu. Walaupun sih kalau aku lihat ini masih apa ya, tapi ini masih nyaman-nyaman aja, kayak lentur gitu. Kalian bisa lihat ini di lekukan hidungku belum bisa terjangkau. Aku akan pakai untuk sisi kecilnya. Apakah bisa? Sekarang jadi bisa lebih rata. Tapi ini untuk area bawah mata menurut aku memang agak sedikit kegedean. Bisa sih dia bisa ngeblend, cuman agak kurang lancip aja. Setelah aku perhatiin sih untuk pori-porinya sendiri yang pink sama yang biru ini ternyata nggak tahu ya bisa kelihatan apa nggak di situ. Aku merasa untuk yang pink ini pori-pori sponsnya tuh kayak lebih besar gitu loh, yang ini kayak lebih halus. Terus kalian bisa lihat di sini dia juga lumayan menyerap produk, masih sama sih dengan yang versi lama. Cuman hasilnya di wajah tetap flawless aja. Toh kalau misalnya kalian merasa kurang, kalian bisa tambahin lagi sedikit demi sedikit, karena kalau pakai spons sih menurut aku hasilnya tetap kayak kelihatan lebih natural. Next, untuk di bagian dahinya aku akan pakai spons yang bentuknya seperti ini. Aku akan pakai di area sininya, karena ini termasuk area luaran wajah ya. Kalau yang ini sih dia juga bouncy menurut aku. Dan setelah mencoba yang kedua ini aku jadi yakin memang untuk yang jenis barunya menurut aku dia kayak lebih padat gitu. Bouncy tapi padat gitu ya, karena untuk di pori-pori sponsnya sendiri dia lebih kecil. Dia juga lumayan nyerap. Nextnya aku akan sedikit tambahin foundation di area bawah mataku dan aku akan ratain pakai bagian yang datarnya ini. Nih, kalau menurut aku sih ini lebih nyaman banget ya. Jadi nggak kegendutan gitu, dia permukaannya lebih datar, jadi ngetapnya juga lebih pas gitu rasanya. Sekarang aku akan conceal dan highlight. Jadi aku pakai ini yang Maybelline Instant X Rewind. Ini yang shade-nya light. Jadi memang fungsinya untuk membuat terang area-area wajah yang kayak kelihatan masih gelap gitu. Biasanya sih aku aplikasikan di sekitaran bawah mata, udah gitu di center muka. Jadi kayak misalnya seperti ini. Sih ternyata enak loh. Jadi emang dia tuh kecil banget. Emang agak sedikit lebih lama ngeblendnya dibandingkan dengan pakai yang spons besar. Cuman kayak dia tuh apa ya, pas gitu aja. Ini juga lumayan bouncy. Cuman aku masih agak aneh karena ini tuh kecil banget.
Nextnya sekarang aku mau set area bawah mataku menggunakan bedak. Aku akan pakai yang model ini dulu. Ini yang tadi aku bilang kalau ini tuh paling enak banget untuk backing bedak. Sih, dia kayak langsung nempel gitu aja di bagian bawah matanya. Terus untuk di bagian sisinya aku akan pakai yang teardrop ini aja yang agak lancip buat tahu nanti bedanya seperti apa. Oke, ini aku udah selesai untuk baking di area bawah mataku, dan kalau kalian bisa lihat perbedaannya di sini, untuk di area sini tuh dia langsung bisa kayak nempel dan nutup banget, banyak yang nempel bedaknya. Sedangkan di sini yang aku pakai yang bentuknya lancip kayak gini, nggak bisa maksimal gitu loh. Ini masih kelihatan juga untuk area bawah matanya. So itu tadi yang aku bilang, kalau aku sih merasa lebih suka ngeset bedak pakai yang area datarnya ini kalau di bawah mata. Cuman kalau misalnya untuk area-area lain, kayak misalnya kalian pengen di dagu sini atau di area hidung, ini sih pakai yang bentuk lancip ini lebih gampang menurut aku. Tapi kalaupun pakai yang ini, bisa juga kita pakai yang bagian lancipnya. Jadi memang yang model kayak Miracle Sponge ini kayak lebih multifungsi aja menurut aku. Oke, dan kayak gini hasilnya. Dan sambil nunggu bakingannya ini meresap, aku akan selesaiin makeupku dulu dan nanti aku akan kembali lagi. So ya, ini makeup aku udah jadi dan sekarang aku mau kasih kesimpulan dari beauty sponge yang udah kita cobain semua hari ini. Menurut aku sih untuk si Vanbo ini versi lama dan versi barunya tidak terlalu jauh berbeda. Cuman yang aku rasain untuk yang versi barunya, walaupun dia bonci tapi kelihatan lebih padat, dan untuk pori-pori sponsnya kelihatan lebih kecil dari yang versi lama. Meskipun begitu sih menurut aku masih banyak persamaannya, yaitu yang pertama, mereka itu sama-sama bisa mengembang dengan maksimal waktu dibasahin. Jadi yang versi lama maupun versi barunya seperti itu. Terus waktu dipakai untuk mengaplikasikan di wajah, menurut aku juga semuanya kerasa bonci gitu, lentur. Cuman untuk versi yang barunya kelihatan kayak lebih padat daripada versi lama. Tadi udah sempat aku bilang. Terus hasilnya sendiri di wajahku juga flawless gitu. Kalau tadi waktu mengaplikasikan concealer juga bisa mengcover dengan baik. Udah gitu memang sedikit menyerap produk menurut aku daripada si Real Technique. Cuman itu bukan masalah yang besar. Kalau kita merasa kurang, kita masih bisa tambahin lagi di wajah kita. Pastinya secara harga masih sama, semuanya murah, cuman 25.500 aja dengan kualitas yang menurut aku oke. Kalau misalnya kalian nanya nih dari semuanya ini yang aku favoritkan mana, itu aku lihat dari segi fungsinya, pastinya aku paling suka yang kuning ini. Kenapa? Karena tadi aku juga udah sempat jelasin sih, ini tuh dari segi bentuk semuanya bisa dipakai dan multifungsi banget, baik untuk ngeblend foundation, ngeblend concealer, ataupun untuk baking bedak. Kita bisa pakai area yang datarnya ini. Tapi kenapa yang lainnya nggak seperti itu? Menurut aku untuk yang biru ini, untuk ngeblend foundation menurut aku dia tetap bagus, flawless hasilnya. Cuman untuk bagian kecilnya ini, misalnya ngeblend di area bawah mata, itu kayak kegedean gitu, jadi agak susah, dan juga di lipatan-lipatan hidung. Untuk yang bentuk teardrop ini menurut aku sih sebenarnya untuk ngeblend foundation maupun concealer di area yang sulit terjangkau ataupun di area luar wajah ini udah oke. Cuman untuk baking bedak di area bawah mata sih aku lebih suka pakai yang ada sisi flatnya seperti ini. Sebenarnya sih ini bisa beda-beda ya, yang menurut aku bagus dan nyaman di wajahku itu belum tentu bagus juga untuk kalian. Jadi kalian memang mesti coba-coba sendiri, tapi paling enggak semoga bisa menjadikan referensi kalau kalian mau milih-milih beauty sponge. Sekian untuk videonya, semoga semua informasi yang aku berikan kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih buat yang udah nonton videonya sampai akhir. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.